Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk mempresentasikan terkait proyek saya dalam mata kuliah Sustainable Project Management, di mana untuk tugas kali ini, saya akan membawakan terkait Humanity Project atau proyek kemanusiaan. Izin share screen. Oke, yang pertama pada kesempatan kali ini ya, perkenalkan nama saya Firman. Saya mahasiswa pasca sarjana pada program Master of Mechanical Engineering, di mana untuk tugas kali ini saya akan mencoba membawakan terkait Sustainable Project Management yang kemudian saya angkat dalam sebuah proyek kecil yang bernama One K Project Reborn atau Humanity Project 2024. Kemudian lanjut untuk slides berikutnya terkait One K Project Fase, di mana di sini saya akan mencoba untuk membagi beberapa konsep atau fase dari Project Stuka ini menjadi 5 konsep. Yang pertama terkait inisiasi konsep, kemudian definition and planning konsep, kemudian ada launch and execution konsep, kemudian ada monitoring and control, serta project clusternya. Di mana untuk initiation and conception sendiri, di sini akan kami mencoba bagi menjadi beberapa item. Yang pertama terkait project inisiasi, kemudian yang kedua ada project briefing, kemudian ada define goal, dan yang keempat ada recommended solution-nya. Sedangkan untuk defining and planning, definition and planning, di sini kami mencoba bagi menjadi 4 item activity. Yang pertama tim project, kemudian project plan, kemudian ada timeline, dan yang terakhir ada budget and planning. Kemudian pada fase launch and eksekusi, di sini kami bagi menjadi 2 item. Yang pertama ada budget management, dan yang kedua ada project status. Sedangkan pada fase keempat ada monitoring dan control. Di sini kami bagi juga menjadi 2. Yang pertama adalah monitoring progress, yang kedua adalah status report. Dan terakhir untuk project closure-nya, di sini kami membagi menjadi 2. Yang pertama terkait project analysis, dan yang selanjutnya adalah closure reporting. Lanjut dari sisi initiation and conception sendiri, di sini kami merupakan sebuah gerakan kecil yang mana lahir dari kekhawatiran atau kepedulian terhadap masyarakat di sekitar yang masih mengalami kehidupan di bawah garis standar. Jadi sehingga pada tanggal 1 Juni 2020 kami melakukan briefing untuk mengembangkan sebuah proyek kemanusiaan yang kemudian lahirlah nama 1K atau One K Project, yang mana ini terkolaborasi dari beberapa unsur. Yang pertama dari manajemen unit tractors, kemudian dari karyawan unit tractors, kemudian karyawan-karyawan dari non-UT sendiri, kemudian ada juga dari komunitas di masyarakat sekitar area kantor UT di Berau. Kemudian secara define goal sendiri, sebelumnya kami memiliki proyek jangka panjang atau di tahun sekitar 2030, di mana kami memplanningkan dapat mendistribusikan atau dapat mendonasikan dana sebesar 1 miliar per bulan dengan pembagian item-item seperti donasi paket sembako, kemudian donasi paket buku, Al-Quran, ataupun Iqra, maupun kitab-kitab yang lain. Kemudian donasi semen untuk proses pembangunan masjid, kemudian pesantren, kemudian ada juga pembangunan tempat-tempat ibadah, kemudian mendonasikan pakaian-pakaian yang layak pakai, kemudian melakukan proses kegiatan sedekah subuh, dan pembuatan ATM beras. Kemudian untuk rekomendasi solusi yang kami coba kembangkan saat ini terkait pembuatan account bank, kemudian pengembangan website dari 1K sendiri, kemudian pengembangan dari sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, maupun Telegram. Kemudian yang mungkin akan menjadi tantangan terbesar kami adalah mencoba membangun atau meng-create sebuah support bisnis yang nantinya mampu menjadi penyangga atas setiap activity 1K di masa mendatang.
Dan yang terakhir untuk rekomendasinya ya ini membuat sebuah kolaborasi project dengan foundation atau yayasan-yayasan yang lain. Berikut merupakan tim project atau project team dalam skala kecil ya. Di sini ada Pak Bayu Iman Sentosa sebagai steering committee, kemudian saya sendiri Firman sebagai project leader, kemudian ada Rizal Gozali sebagai koordinator area Sukabumi, dan terakhir ada Ngitro Romadoni untuk koordinator area Banjarnegara. Saat ini kami baru terdapat sekitar 2 area yang bisa kami jangkau mewakili dari proyek 1K yang ada di area Berau, ya ini di area Sukabumi dan di area Banjarnegara. Next-nya akan coba kita kembangkan masuk pada beberapa area-area yang lain, insya Allah. Kemudian lanjut pada timeline frame-nya sendiri, di mana proyek ini sebenarnya sudah didirikan atau dibangun sejak tanggal 1 Juni 2020. Kemudian untuk secara program sendiri pada awal pendiriannya ini hanya mencakup 2 proyek atau 2 kegiatan yang terkait pembagian sembako kepada pondok pesantren dan yayasan panti asuhan, kemudian pembagian Al-Quran dan Iqra pada pesantren dan yayasan panti asuhan. Kemudian berkembang pada tahun 2021 ini sudah bertambah kegiatannya, yaitu pendonasian semen ke beberapa panti asuhan dan pondok pesantren yang ada di sekitaran area Berau, Sukabumi, dan Banjarnegara. Kemudian pada tahun 2022, aktivitas atau program terus bertambah, yakni terkait donasi pakaian layak pakai, kemudian ada namanya sedekah subuh, dan beberapa program-program yang telah dijalankan sebelumnya. Kemudian pada tahun 2023 sendiri ini pengembangannya semakin bertambah untuk aktivitasnya. Di sini kita sudah mulai mencoba untuk mendonasikan sebagian dana 1K yang masuk untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina melalui sebuah lembaga bernama Ukhuwah Indonesia. Lanjut di tahun 2024 atau tahun depan, ini kami mencoba untuk memprogramkan beberapa aktivitas-aktivitas yang lain seperti pembangunan ATM beras, kemudian mulai melirik sebuah bisnis, small business seperti penjual merchandise maupun penjualan beberapa buku-buku yang menjadi karangan atau tulisan dari rekan-rekan project member yang ada di 1K sendiri. Kemudian insya Allah pada tahun 2025 nanti kita mudah-mudahan ya bisa kembali melahirkan program training ya atau program-program pelatihan khususnya untuk para pengurus-pengurus masjid atau musola yang ada di kisaran area Berau, kemudian Banjarnegara dan Sukabumi melalui pelatihan-pelatihan seperti pelatihan maintenance AC untuk masjid dan musola. Mudah-mudahan insya Allah. Lanjut, ini merupakan proyek timeline yang coba kami aplikasikan pada aplikasi Play.com. Ini kurang lebih sama dengan data timeline frame seperti ini, di mana untuk itemnya sendiri terbagi atas 5 ya, terkait dari initiation and conception, definition and planning, kemudian launch and execution, kemudian juga monitoring and control, serta project closure-nya. Kemudian lanjut pada metode scamper yang coba kami kembangkan insya Allah terkait substitusi, kemudian replacing donation pattern from manual to digital, kemudian mengkombinasikan 2 aktivitas dalam satu project, mengadaptasi program-program lain dari yayasan atau foundation yang lain ke dalam program 1K, kemudian memodifikasi activity menjadi sebuah aktivitas lebih kreatif, kemudian pengembangan teknologi dan sosial media, kemudian reduce potensial unnecessary cost atau biaya yang tidak perlu, serta mencoba untuk mengembangkan sebuah kegiatan dalam sebuah aktivitas yang bisa menarik generasi-generasi milenial dan generasi-generasi Z di masa-masa yang akan datang untuk dapat berkontribusi dalam proyek 1K. Lanjut terkait budget planning yang coba kami susun di awal ya, terkait
budget planning sendiri, di sini kami targetkan nilai 31.500.000 dengan total pembagian menjadi beberapa activity ke 3 tempat panti asuhan, 3 panti asuhan, kemudian 4 pondok pesantren, dan 1 taman pengajian Quran. Kemudian untuk donasi sendiri ada donasi sembako, kemudian target 100 biji Al-Quran, dan 150 sak semen untuk pondok pesantren dan taman pengajian Quran. Lanjut, berikut merupakan 1K project activity Pak ya, artinya project-project yang kemudian sudah kita lakukan selama dari tahun 2020 sampai dengan di 2023 as of November sendiri, itu kita sudah menyentuh beberapa panti asuhan, kemudian yayasan, taman pengajian Quran juga, kemudian ada tahfiz Quran maupun pondok pesantren, dan beberapa tempat-tempat pengajian-pengajian yang lain. Lanjut untuk portfolio One Cup Project sendiri, di sini kita sudah sebagai contoh ada beberapa Pak ya, di sini ada donasi 31 sak semen ke Majelis Ilmu Nurul Muhibin, kemudian ada pembagian paket sembako dan Quran pada Panti Asuhan Hidayatul Sambil Brau, kemudian pembangunan pondok pesantren As-Salihin di Sukabumi, kemudian ada juga pembagian paket sembako dan Al-Quran di Pondok Pesantren Nurul Komariah Sukabumi, kemudian pembagian makanan cepat saji di Kalimantan Tengah atau Palangkaraya, kemudian juga donasi paket sembako dan Al-Quran di Yayasan Indonesia, serta silaturahmi dan donasi sembako di Yayasan Salmi Aker, kemudian dan beberapa donasi-donasi yang kita lakukan di Pondok Pesantren Darul Rohmah, ini merupakan Pondok Pesantren Tahfiz Quran, serta beberapa gerakan-gerakan seperti gerakan subuh, kemudian pembagian sembako yang lain. Lanjut secara plan activity project sendiri, di sini as of di November tanggal 13 November pencapaian budget yang masuk itu adalah sebesar Rp27.368.500 terbagi atas beberapa detail penyaluran donasinya yang meliputi sembako sebesar Rp19.857.500, kemudian ada Al-Quran sebesar Rp5.220.000, kemudian paket semen sebesar 1 juta, dan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain dengan total biaya sebesar Rp1.291.000, dan secara totalnya adalah Rp27.368.500. Berikut untuk laporan keuangan kami, di mana sampai dengan di bulan November, tanggal 13 November, itu dana yang masuk sebesar Rp27.562.000 dengan total pengeluaran sebesar Rp2.7.368.500, dan sisa saldo kami masih terdapat sekitar Rp681.000. Kemudian untuk kolaborasi program sendiri, di sini kami mencoba menggandeng beberapa foundation yang lain ya, terkait proyek-proyek yang kemudian bisa kita kolaborasikan. Yang pertama terkait donasi ke Palestina, di sini kami bekerja sama dengan Futuah Indonesia untuk mendonasikan dana donasi yang masuk kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Lanjut, yang terakhir merupakan the great target that we want to do di tahun 2030. Yang pertama, mampu mendonasikan Rp1 miliar per bulan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu, baik yang berada di panti asuhan, kemudian yang ada di pondok pesantren, ataupun yayasan-yayasan yang lain yang memerlukan bantuan. Kemudian yang kedua terkait pembuatan training center untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang tidak mampu, sehingga mereka memiliki skill atau pengetahuan dan kemampuan untuk bisa
mengembangkan sebuah produk ataupun dapat bersaing dari sisi bisnis dengan modal yang cukup. Yang ketiga adalah membangun sentral kreatif UMKM untuk rekan-rekan kita yang kurang mampu atau komunitas kita yang kurang mampu atas dasar hasil dari pelatihan pada pusat pelatihan training center yang telah kita kembangkan sebelumnya. Jadi kolaborasi ini mudah-mudahan bisa pengembangannya dapat saring linear ya antara donasi 1 miliar, kemudian pembangunan training center, kemudian nextnya wadah atas pelatihan itu kita bisa salurkan melalui sebuah sentral kreatif UMKM untuk komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok yang kurang mampu. Yang terakhir adalah sebuah undangan juga untuk kita semua, let's join with us. Artinya di sini kami mengundang Bapak, Ibu, serta rekan-rekan untuk dapat bergabung dalam menyukseskan kegiatan Humanity Project ini. Semoga bisa terus berkesinambungan dan dapat terus berkembang di masa-masa mendatang. Dan mudah-mudahan target kami dapat mendonasikan 1 miliar rupiah per bulan untuk semua rekan-rekan kita yang membutuhkan bisa dapat terwujud dalam jangka waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Bagi rekan-rekan yang kemudian ingin berkontribusi dalam proyek ini dapat menyalurkannya ke Bank Mandiri atas nama Firman dengan nomor rekening yakni 148 datar 00 datar 182 6430 datar 2. Untuk konfirmasi via WhatsApp dapat melalui nomor 0852 datar 4255 datar 0167. Semoga Allah memberikan balasan atas setiap kebaikan yang telah kita lakukan dan mudah-mudahan telah kita bisa bertemu di surga Allah dalam kondisi yang sejahtera, bahagia, dan penuh canda dan tawa. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.